Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada subuh kali ini. Ada hal yang sebenarnya penting saya sampaikan berkaitan dengan ibadah sholat, karena sesungguhnya ibadah yang paling banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi ibadah mutlak itu adalah pelaksanaan sholat. Dan kunci semua ibadah sebenarnya adalah sholat. Makanya disebut itu as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat adalah kunci segala kebaikan. Sebenarnya maknanya apa? Ada ulama yang memahami bahwa ketika sholat itu bagus, maka semua ibadah itu akan menjadi bagus. Orang yang betul-betul sholatnya bagus, itu akan mempengaruhi seluruh amal-amal ibadah yang lain. Tapi ada juga ulama memahami bahwa sholat itu miftahu kulli khair, bahwa nanti ibadah yang lain itu akan dinilai ketika sholat itu ada. Makanya dia mengartikan begini, kayak sholat itu nilainya 1, yang lain itu semua 0. Jadi puasa itu 0, zakat itu 0, bacaan Al-Quran itu 0, umrah dan haji itu 0, zikir itu 0. Makanya biar kita zikir, biar kita baca Quran, biar puasa itu 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. Ya, jadi orang zikir ya 0, kalau baca Quran ya 0. Jadi biar 1000 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. Tapi kalau kita sholat itu baru 1. Makanya sholat kemudian puasa 1 tambah 0 itu jadi 10. Kalau zikir tambah 0 lagi jadi 100. Jadi nanti ada nilainya ini ke belakang ketika sholat itu dilakukan. Makanya di situ disebut kunci segala kebaikan. Artinya semua yang kau lakukan ini tidak ada nilainya kalau kau tidak laksanakan sholat. Makanya itu yang pertama diperiksa. Nah, permasalahan sholat ini sebenarnya bukan ibadah baru. Sholat itu jangan pahami bahwa nanti Nabi dari Isra Mi'raj baru ada sholat. Itu tidak. Karena semua Nabi itu sudah sholat. Nabi Ibrahim itu sholat. Kan ada doanya itu, Rabbana liyuqimas sholat faja'al afidatan minan nasi tahwilan. Itu kan sudah disebut sholat. Nabi Isa itu ketika ditanya, apa yang dia bilang? Dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Jadi Nabi Isa itu sudah sholat. Kemudian yang ketiga, Maryam itu kan sholat. Ketika dia sholat di dalam mihrab, Nabi Zakaria itu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya. Jadi sebenarnya sholat itu semua Nabi mulai dari Nabi Adam itu sudah sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Jangan katakan nanti ada Rasulullah baru ada sholat. Tidak. Semua Nabi yang diutus oleh Allah itu ada perintah sholat. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7 ketika pulang. Itu yang ditanyakan Nabi Ibrahim cuma satu, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Orang bahasakan oleh-olehnya dari Allah itu apa? Nabi Muhammad mengatakan sholat. Nabi Ibrahim tidak pernah bertanya apa itu sholat. Yang dia tanyakan berapa? Gitu. Jadi seandainya sholat itu tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim, pasti dia bertanya apa itu sholat. Tapi Nabi Ibrahim tanyakan berapa? Nabi katakan 50. Begitu juga dengan Nabi Musa. Ketika di langit ke-6 Nabi ditanya apa yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad, Rasulullah mengatakan sholat. Dia juga tidak bertanya apa itu sholat. Yang dia tanyakan berapa. Artinya semua Nabi memang itu sudah paham yang disebut dengan sholat. Makanya sebenarnya sholat ini adalah ibadah mutlak yang mulai dari sejak Nabi Adam itu ada sampai Nabi Muhammad itu diperintahkan.
Makanya ketika kita buka Al-Quran, semua nabi itu sebenarnya ada sholatnya. Nabi Isa itu sudah berdoa, Rabbana liyuqimus sholat waj'al afidatan minan nasi. Itu kan dia minta, itu sudah disebut liyuqimus sholat. Itu jadi semua nabi. Makanya kita ini sebenarnya diberikan khususiat itu dari ibadah sholat. Karena memang kunci semua itu sebenarnya, inti dari semua ibadah itu ada di pada sholat. Dan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi sholat yang mana? Kan kalau orang dianggap bahwa dia sudah sholat pasti jujur, tapi tidak semua orang sholat kita dia akan jujur, kan gitu. Rajin pergi berjamaah tapi juga curang di timbangan, jadi gitu. Rajin sholat tapi juga masih korupsi. Di sini ulama dalam tasawuf membagi. Nanti dalam tasawuf ada namanya as-sholati ma'al hudur, as-sholati ma'al ghaflah, as-sholati anil ghaidah, kemudian as-sholati ma'al yaqdah. Itu ada 4. Jadi kalau orang sholat kemudian dia khusyuk dalam sholatnya, itu pasti berubah akhlaknya menjadi baik. Tapi kalau ada orang sholat dan tidak khusyuk dalam sholatnya, akhlaknya tidak akan berubah, walaupun dia sholat sampai 50 tahun. Makanya kalau mau merubah akhlak menjadi baik, khusyuk, bukan panjang sholatnya. Jadi biar bagaimana bagusnya bacaan, kalau dia tidak khusyuk tidak akan berubah akhlaknya. Makanya kalau ada orang rajin sholat tapi suka marah-marah, rajin sholat, pokoknya tidak berubah akhlaknya. Itu juga selalu bertengkar dengan tetangganya, selalu nasakit istrinya. Itu orang bukan mau disuruh perbaiki bacaannya, mau disuruh perbaiki kekhusyuannya dalam sholat. Karena orang yang khusyuk dalam sholat itu akan terpengaruh ke akhlaknya. Makanya ini yang banyak kita temukan sekarang. Banyak orang rajin sholat tapi tidak berubah akhlaknya. Itu karena tidak khusyuk dalam sholat. Jadi biar tidak panjang sholatnya, tidak banyak yang dibaca, kalau bacaan surahnya yang penting dia khusyuk, insya Allah akan berubah akhlak. Cuma apa bedanya orang yang pendek bacanya dengan yang panjang? Kalau yang panjang bacaannya itu banyak pahalanya, karena setiap satu huruf itu 150 hasanat. Jadi kita saja baca alif lam mim itu sudah berapa ya? 150 kali 3 ya, 450 itu sudah 450 pahala. Nah banyak orang itu sholat sunnah, Pak, dia tidak pakai surah, Fatihah saja langsung ruku. Nabi langsung di sinilah banyak kekeliruan orang. Itu rugi. Memang ada sholat itu tidak pakai bacaan surah, itu sholat sunnah miftahul lail yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mau sholat tahajud. Pas baru bangun itu Nabi kerjakan dulu 2 rakaat sholat, tidak ada surahnya. Inilah yang dilakukan Muhammadiyah ketika mau tarawih. Setiap mau tarawih itu dia berdiri dulu melaksanakan 2 sholat sunnah tanpa diberikan bacaan surah. Itu disebut sholat sunnah miftahul lail. Ya. Itu dilakukan Nabi, sholat sunnah pemanasan. Nah, itu kan gitu. Kalau kita baru bangun itu belum terlalu fit, istilahnya belum terlalu stabil, itulah Nabi lakukan itu sholat. Jadi itu hadisnya sahih dari Ibnu Abbas. Lagi itu yang dipakai Muhammadiyah. Ya. Jadi ini penting saya sampaikan supaya sholat ini kita kalau sholat sunnah bagusnya itu sebenarnya panjang bacaan surahnya supaya kita dapat banyak pahala. Tapi kalau khusyuk itu dapat merubah akhlak. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya bilang, wah ini rajin sholat tapi tetap akhlaknya begitu, itu kasih tahu saja bahwa kau mestinya perbaiki kekhusyuan dalam sholat. Nanti kita akan bahas khususnya khusyuk ini. Sebenarnya begini, Nabi itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada beberapa hal yang kami kaji dalam ilmu hakikat.
itu kadang ada perbedaan, tapi bukan perbedaan bahwa ada yang salah dan benar, tidak. Itu hanya untuk memperluas wawasan keislaman. Saya ingin sampaikan begini, Nabi itu ketika dijemput oleh malaikat Jibril itu kan dibelah dadanya, kemudian jantungnya itu diambil, dimasukkan ke dalam satu wadah tempat. Dia mengatakan itu bejana, sebenarnya sama. Kemudian bejana itu sudah diisi dengan air Zam-Zam. Kalau orang fikih, orang syariat itu mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan. Kita di dalam tarekat itu tidak sepakat. Kalau mengatakan jantungnya Rasulullah itu dibersihkan, berarti jantungnya Nabi kotor. Nah, Nabi itu paling suci, tidak punya kesalahan. Dia maksud bahkan jantungnya Nabi itu lebih mulia daripada air Zam-Zam. Tidak mungkin air Zam-Zam dipakai membersihkan. Jadi bagaimana cara memahami? Ulama tarekat itu membalik. Nah, dia balik, bukan lari ke situ. Dia balik bahwa air Zam-Zam sebenarnya yang ingin dimuliakan oleh Allah, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi itu dibalik kalau ulama tarekat. Makanya kenapa air Zam-Zam itu ketika diminum itu bisa mengenyangkan, yang kedua bisa menjadi obat dari semua penyakit. Itu karena dia pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Jadi dia yang dimuliakan, gitu ya. Dan banyak hal Pak yang kadang orang tidak angkat. Kemudian yang kedua, kita sering kan kalau yang orang ke tanah suci untuk menunaikan haji dan umrah itu kan mencium Hajar Aswad. Sebenarnya Hajar Aswad itu tidaklah mulia kalau kita di dalam tarekat. Justru Hajar Aswad ini cuma dimuliakan karena Nabi pernah mencium. Seandainya Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, nah tidak ada jamaah haji dan umrah yang mencium Hajar Aswad. Seandainya Rasulullah mencium makamu Ibrahim, maka orang akan lari ke makamu Ibrahim, mencium makamu Ibrahim. Artinya Hajar Aswad itu tidak mulia, tapi dia dimuliakan karena Rasulullah pernah mencium. Termasuk ketika Nabi itu berjalan kan ada awan yang menutupi kepalanya. Sebenarnya itu bukan Nabi takut kena sinar matahari, tapi begitulah cara Allah menjaga matahari. Karena nurnya matahari itu dari nur Muhammad, ketika dia tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari akan muncul. Maka awan itu menutupi, bukan menjaga Rasulullah, tapi dia menjaga matahari supaya tetap utuh. Itu sebenarnya begitu mulianya Rasulullah. Jadi ulama kita itu selalu membalik kalau di dalam tarekat. Kadang-kadang kalau pikirkan justru sebaliknya. Walaupun Hajar Aswad ini memang itu adalah batu putih yang berasal dari surga. Cuma kenapa disebut Hajar Aswad, batu hitam? Itu karena dia berubah warnanya karena dosanya orang-orang yang mencium itu menjadi terresonansi sehingga berubah, yang awalnya itu putih. Tapi sebenarnya mencium Hajar Aswad itu adalah representatif pengganti tangan Allah yang ada di bumi. Jadi siapa yang mencium Hajar Aswad itu sebenarnya seakan-akan mencium tangan Allah. Gitu. Walaupun batu ini kan sebenarnya 4 kali dicuri, Pak. Itu 4 kali dicuri. Makanya itu kenapa dilapisi lapisan emas putih di luar. Itu karena sudah dikampak. Ketika dicungkil dari Ka'bah itu dikampak, kemudian orang pakai kampak untuk mencurinya. Kemudian dibawa ke suatu kampung. Cuma di kampung itu pas Hajar Aswad ada di situ, semua orang itu kena penyakit gatal yang pecah-pecah badannya itu. Sehingga Tabib mengatakan, kau membawa sesuatu yang membawa kesialan, cari apa yang kau masih masuk di kampung ini semua sehingga sial. Dia bilang, ada batu itu kami ambil dari Mekah. Dia bilang, kembalikan itu. Kau tidak akan sembuh kalau tidak kembali. Makanya batu itu dikembalikan. 17 tahun kemudian terjadi peperangan, dicuri lagi tuh. Kemudian mau dihancurkan karena
Dia mengatakan itu gara-gara orang batu itu orang datang ke situ, makanya dia mau ambil batu itu ke situ, pindah ke kampungnya supaya orang haji di kampungnya untuk mengambil keuntungan. Tapi dia rusak, itu dia bakar sampai 7 hari 7 malam, batu itu tidak rusak, Hajar Aswad itu tidak rusak. Tapi ketika dia masukkan ke laut itu tidak bisa tenggelam. Jadi batu itu, batu Hajar Aswad itu ketika dicelupkan ke air itu tidak tenggelam, tapi itu adalah batu. Makanya dia mengatakan ini memang tidak bisa dia kembalikan lagi. Jadi memang batu ini adalah batu yang istimewa. Walaupun nanti itu adalah ketika Khalifah Umar ingin mencium Hajar Aswad itu, dia berdiri. Dia mengatakan, seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan mencium. Itu keyakinannya. Jadi itu mengatakan, aku tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya Nabi tidak pernah mencium, maka aku tidak akan mencium. Itu menjaga akidahnya. Kemudian ini lu juga yang menjadi isyarat bahwa ketika orang mau melaksanakan sholat, yang paling pertama itu diperiksa dalam kalbu. Ini dulu yang harus dikeluarkan. Karena sebenarnya penyakit kan di sini. Semua penyakit masalah itu kan di sini. Orang sombong gitu, hatinya yang jadi masalah. Gitu. Kemudian ada orang iri, hati juga itu. Makanya disebut iri hati. Semua itu. Jadi sebenarnya penyakit yang paling besar, yang paling bahaya itu ini yang kalbu itu. Kesombongan ada di sini. Ini yang kalau ini yang rusak ini paling. Makanya ini dulu dibersihkan. Sebelum, karena ini yang mau menghadap kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah Nabi diperjalankan, itu kan Isra. Ini yang penting juga saya sampaikan. Nabi itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang disebut ayat itu cuma 2. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi itu kan tidak jalan begitu. Nabi dari Mekah itu dibawa ke Madinah. Dari Madinah itu kemudian dibawa ke Bukit Sinai, Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai itu kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Aqsa. Jadi perjalanannya Nabi itu seandainya lurus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma 1473 km. Nabi sudah sampai. Perjalanannya cuma 1473. Tapi karena Nabi itu dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Gunung Sinai, dari Gunung Sinai kemudian melewati Aqsa itu ke sebelah selatan. Itu 10,7 km melewati Masjidil Aqsa ke selatan. Ada tempat di situ namanya Baitul Lahmi. Kemudian kembali masuk ke Aqsa sehingga menjadi 2467 km. Itu 2 kali lipat itu. Jadi, tapi kenapa disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini pesan. Setiap kita mau melakukan perjalanan, mestinya kita niat itu berangkat dari masjid ke masjid. Kan gitu. Misalnya begini, kita mau ke mana? Mau ke Wonogiri atau ke Polewali. Jadi misalnya kita mau berangkat sebentar, misalnya jam 9. Niatkan memang, insya Allah saya akan sholat duhur di Masjid Syuhada misalnya, Wonogiri. Nah, ketika kita melakukan perjalanan, kemudian kita tiba-tiba kecelakaan di tengah jalan, kemudian meninggal, Allah itu cuma tanya, hambaku ini dari mana dan mau kemana? Malaikat akan mengatakan dia dari masjid melaksanakan sholat subuh tadi, kemudian mau pergi sholat duhur di Gunung Mulia. Maka setiap langkah perjalanan kita itu nanti syahid. Jadi jangan bilang nanti kita singgah makan di sana. Oh itu urusan masalah. Berangkat makan saja urus. Karena aja begitu. Nanti singgah di warung ini jangan. Kenapa kita patok dari sholat masjid ke masjid? Kenapa disebutkan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu pelajaran bahwa setiap yang kau melakukan perjalanan mesti ujungnya itu masjid. Supaya kalau kau kena kecelakaan pasti mati syahid karena kau ditanya hanya menuju ke masjid. Dan setiap langkah yang kita lakukan itu berpahala.
Walaupun nanti kita singgah di warung, kita singgah di makan durian, pokoknya singgah di mana saja tidak masalah. Yang penting ujungnya itu kita tutup dengan masjid. Makanya dari situlah kita awali dari masjid dan menuju ke masjid. Itu kenapa masjid yang disebut. Padahal Nabi kan dari Makkah baru dibawa dulu ke Madinah, disuruh sholat. Selesai sholat itu baru tanya, Jibril, tempat apa ini? Mereka Jibril bilang, ya Muhammad, ini adalah Madinah dan kalau engkau akan berhijrah di tempat ini. Dan Nabi sudah tahu itu. Setelah itu melanjutkan perjalanan, dibawa ke Gunung Sinai, di Bukit Tursina. Kemudian Nabi disuruh sholat. Selesai sholat itu Nabi bertanya, tempat apa nih Jibril? Maka Jibril mengatakan, di sinilah Nabi Musa kalau mau berbicara dengan Allah. Ini adalah Gunung Sinai. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian setelah itu Nabi melewati Masjidil Aqsa selatan. Itu ada tempat di situ namanya Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Tempatnya Nabi Isa lahir. Itu Baitul Lahmi. Setelah itu baru masuk ke Aqsa dan Nabi menjadi imam. Yang menjadi makmum itu kan seluruh Nabi dan Rasul itu dikasih tahu oleh Allah. Dan itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Kan sudah ada sholat kan? Coba-coba ini yang banyak orang datang. Nabi kan sudah sholat. Sholat di Madinah, kemudian sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi. Yang paling ini berjamaah di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi naik itu apa yang ditanya sebenarnya? Ya kan gitu. Jadi sebenarnya kadang orang mengatakan itu nanti ada perintah sholat, itu terbalik itu Pak. Nabi itu sudah sholat sebelum naik. Jadi jangan katakan nanti ada perintah sholat setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Tidak. Nabi sudah melaksanakan sholat. Kan justru dia kan sholat berjamaah. Gitu. Dan dia menjadi makmum itu kan semua orang mati, orang meninggal, semua Nabi dan Rasul. Kalau ada imam, Pak makmumnya orang meninggal semua, saya yakin tidak akan berdiri lama itu. Itu kan seluruh Nabi dan Rasul yang ikut kan menjadi makmum. Makanya ada yang tanya itu, surah apa yang dibaca Rasulullah ketika memimpin para Nabi dan Rasul? Kalau imam tahu itu luar biasa. Tapi saya tidak kasih tahu. Cari sendiri itu. Nah. Itu kan baru Isra. Kalau Mi'raj bukan di situ tempatnya. Jadi Isra itu selesai sholat, Nabi keluar di sekitaran Masjidil Aqsa itu ada batu. Jadi batu itu agak keputih-putihan, tapi agak datar di bagian atas, cuma lonjong di bagian bawah. Di situ Nabi duduk. Kemudian dari situ dia mengawali Mi'raj. Makanya batu itu kan ikut mengikuti Nabi. Nabi melihat batu itu dia mengikuti Rasulullah. Kemudian Nabi suruh, bahwa engkau di situ. Jadi Nabi tidak mengatakan kembali, tapi Nabi mengatakan di situ. Sehingga batu itu sampai hari ini masih tergantung. Karena dia sudah terangkat, dia tidak turun ke bumi dan juga tidak naik ke langit. Sehingga itulah disebut dengan batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita buka di Google itu, batu itu kelihatan. Itu batu kalau mungkin ditimbang lebih 100 kilo. Tapi itu tidak menyentuh bumi. Itu tergantung. Sampai hari ini masih tergantung. Itu peristiwa otentik yang tidak bisa hilang dalam sejarah. Bahwa batu yang mengikuti Rasulullah. Nabi seandainya Nabi mengatakan kembali ke tempatmu, maka batu itu turun ke bumi. Tapi Nabi bilang kau di situlah, berhenti di situ. Makanya dia tidak kembali juga tidak naik, karena dia mau mengikuti Rasulullah. Tapi Nabi melarang, sehingga batu itu tergantung sampai hari ini. Kalau ada orang biasa ke Palestina itu berziarah untuk melihat itu batu yang ditempati Rasulullah naik ke langit. Nabi naik ke langit pertama itu kan ketemu Nabi Adam. Penghuni langit pertama itu Nabi Adam. Jadi kenapa Nabi Adam ditemui Rasulullah? Karena Nabi Adam ini adalah Nabi yang punya masalah. Dia dari surga dilemparkan ke bumi. Makanya dia orang ini terkena musibah. Istilahnya musibahnya itu diturunkan.
Makanya kalau ada kepala dinas menjadi guru biasa, datang silaturahmi. Atau ada camat berhenti jadi camat, ya silaturahmi untuk menggembirakan hati. Orang kaya yang kemudian langsung bangkrut, bersilaturahmi. Itu Rasulullah bersilaturahmi dengan Nabi Adam untuk menggembirakan hati. Karena dia dari surga kemudian diturunkan ke bumi. Makanya orang yang pernah tinggi itu kemudian jatuh, jangan jauh dari situ. Itulah sebenarnya hakikat takzim. Ada bupati dan jadi rakyat biasa, sering bersilaturahmi. Banyak bupati itu Pak, kalau sudah berhenti jadi bupati, tidak ada orang yang datang lagi ke rumahnya. Tapi waktunya bupati, pokok masuk, assalamualaikum Pak Bupati, Pak Bupati, ini kan gitu. Ini yang dihormati itu jabatannya, bukan orang. Sedapat mungkin bagi yang punya jabatan, orang menghormati kita, bukan menghormati jabatan. Kalau menghormati jabatan, maka orang akan berhenti hormat ketika jabatan itu lepas. Ini juga lah yang saya sering sampaikan, supaya orang itu kalau bikin acara Pak, misalnya pernikahan, tidak usah bikin tempat VIP. Iya, saya sering sampaikan. Kalau bikin acara pernikahan kayak di tenda itu, tidak usah bikin VIP. Tidak usah. Semua tamu yang datang itu kita muliakan. Jangan memuliakan karena pejabatnya, jangan muliakan karena jabat. Sama-sama memuliakan tamu yang datang. Kadang kita akan bikin VIP. Di sini ada tempat khusus bagi pejabat dulu di sana. Bagaimana kira-kira kalau itu pejabat, ada temannya, teman sekolahnya waktunya SD. Satu jadi petani, satu jadi bupati. Kemudian sama-sama masuk di pesta. Pak Bupati disuruh pergi dulu di situ, kemudian yang petani disuruh bimbing, padahal dia sama-sama masuk. Ini yang orang tidak pikirkan. Padahal tidak tahu mana yang lebih banyak, pas soloknya apakah yang Bupati. Ini kan, ini penting saya sampaikan. Itu supaya menjaga perasaan orang yang itu semua tamu kita. Tapi tidak ada di sini yang biasa bikin video. Tidak ada di. Tidak ada ya. Itu masalah. Saya itu Pak kalau ke pesta pernikahan hampir dipastikan tidak makan. Hampir dipastikan. Saya itu jaga betul. Saya itu tidak sembarang. Kalau ke pesta pernikahan itu sering hampir dipastikan saya tidak makan. Kecuali saya orang-orang tertentu saya itu bisa makan. Karena saya menghindari. Kalau kita di fikih Syafi'i itu hati-hati. Karena rata-rata orang bikin acara pernikahan itu, kalau dia pergi belanja, cuma dia bilang catat saja dulu. Ya kan? Iya. Dia cuma bilang catat saja dulu. Dan itu bukan utang kalau di mazhab Syafi'i, karena itu tidak jelas akadnya. Mestinya kau mengatakan catat semua pengambilanku. Saya bikin acara tanggal sekian, insya Allah tanggal sekian saya akan bayar utang ini. Itu baru utang. Jamidu. Kalau hanya dengan catat saja dulu, mau dicatat mau diapa? Kalau kita menikah siapa yang setanggung jawab dan kapan jatuh temponya itu tidak ada. Makanya rata-rata kan kalau perempuan belanja kan begitu. Begitu Bu ya. Iya, saya enggak. Makanya saya jangan sekali makan itu Pak kalau ke pesta pernikahan. Itu menjahit. Kita dalam fikih itu kan itu berat. Kalau kita yang ngaji, makanya saya bilang, iya. Kalau kita ini sebenarnya kalau mau bicara hukum mutlak, sangat berat ya. Kayaknya ada beberapa hal yang masih dilonggarkan ulama. Ada yang didiamkan, ada yang diinikan. Bukan karena bahwa itu boleh tidak, tapi kadang-kadang itu supaya tidak menjadi masalah. Gitu. Kemudian saya lanjut, jadi tidak usah bahas itu, nanti ibu stres di atas. Iya, makanya Bu kalau pergi belanja jangan bila catat saja dulu, kasih tahu. Catat pengambilanku, nanti insya Allah pernikahan tanggal sekian baru saya akan bayar. Itu baru utang. Catatan itu kasih ke anak atau ke orang tertentu. Siapa tahu kita mengadakan acara pernikahan kemudian kita meninggal, ada yang bisa tanggung jawab untuk kewajiban di sini bayar utangnya.
Kalau bilang catat saja dulu itu jadi masalah. Karena memang ini juga yang jadi masalah ini pas solo, Pak. Yang jadi masalah itu dicatat kan. Kalau sudah menikah anaknya, beli buku baru sama pulpen baru dibuka satu-satu baru dicatat. Haji anu 50.000, haji ini 50.000. Tapi di sini tak dia. Begitu juga ya. Waduh, jadi masalah itu juga, Pak. Jadi masalah. Gak usah lagi ini. Di situ apa ditulis di undangan? Mohon doa restu. Dia tidak bilang bawa pas solo. Tidak. Itu kan yang ditulis besar itu. Mohon doa restu. Cuma orang Bugis itu tradisinya adalah senang bersedekah. Makanya kalau sedekah tidak usah tidak usah ditulis itu. Diambil aja. Kadang itu kan nanti balas dendam. Nah bilang ini si anu dulu waktunya menikah anaknya, saya bawa 50.000, dia cuma 20.000 dia bawa, itu ada masalah itu. Iya, karena dia buka kitabnya, wah mana itu udah banyak haji ini, gitu kan jadi masalah kan. Ini penting saya lakukan ini, jangan hati-hati ini. Ibu-ibu di kampung saya biasa begitu, kalau di sini tidak, insya Allah aman kalau ibu-ibu di sini. Ini kita pas solo ini bahaya. Iya, makanya kalau bikin acara pernikahan itu terlalu gelap. Iya, jangan ikuti artis. Artis itu punya sponsor, bukan dia bayar. Semua dibayarkan. Kalau kita setengah hidup. Uang panai mahal. Ada tuh merah-merahnya, semua dilengkapi. Baru ambil tenda 80 juta. Seandainya kita ambil tenda biasa yang cuma 15 juta. Kemudian sisanya uang yang 80 juta itu kita simpan. Nanti selesai anak menikah kita kasih untuk sebagai modal. Mungkin hanya 1 tahun dia bekerja sudah bisa berhasil. Tapi apa yang terjadi? 80 juta dibayar. Hanya pasang tenda. Kapan dipasang? Tengah malam sampai subuh. Dibongkar sore. 80 juta habis. Nah, tidak ada dia. Tidak ada orang makan itu kita. Tidak ada. Nah tunggu semua. Becong ini wangi. Ini penting saya sampaikan ini karena kita tidak sadarkan di sini, Pak. Iya. Mau ambil yang paling mahal. Coba kalau orang bikin acara akikah, ambil tenda kan tidak mahal. Akikah kan tidak mahal. Paling yang itu lambinya dipasang saja di pinggir itu. Tidak usah terlalu banyak. Pakai kayu sampai bambu ambil 40 batang. Harus beli bambu lagi. Ditembak kali. Setengah mati baru. Sore dibongkar juga. Dan tidak ada gunanya. 80 juta ini habis. Ini penting saya sampaikan. Ini coba kalau biasa-biasa, tak usah terlalu ini, Pak. Jangan ikuti yang artis. Ada kalau tak mau sama uang naik 1 miliar. Iya, karena memang usaha batu bara. Usaha batu bara itu kalau 1 miliar, Pak, cuma batu. Itu sudah 1 miliar gitu. Kalau kita itu sudah setengah mati. Ya kan gitu. Ini penting juga ditahu ini. Ini hati-hati nih kalau makanya pernikahan itu. Dan sebenarnya harganya mestinya dikasih mahal, bukan uang panai. Apa? Mahal. Karena harga anak kita itu adalah mahal. Nah, mahal apa sekarang? Seperangkat alat sholat. Murah sekali anaknya. Itu cuma sajadah dengan talku. Coba ya. Itu yang makanya nanti itu sebenarnya kenapa wajib itu mahal? Karena itu harganya wanita. Itu juga seperangkat alat sholat Pak Saleh itu juga nggak benar itu. Mestinya dia mengatakan 1 setel pakaian sholat. Kalau seperangkat alat sholat, manara dengan toa masjid ikut semua itu. Tempat wudhu, ya kan? Kan mengatakan seperangkat. Jadi tempat wudhunya, masjidnya, toanya, apelinya ikut semua itu. Dia mengatakan 1 setel pakaian sholat, oh cocok nih, mulai dari talkum sampai sejadah ke bawah, kan begitu. Itu juga KUA juga ini kadang salah menyuruh ini. Nanti diluruskan itu. Kalau bilang seperangkat alat sholat itu biar mimbarnya itu ikut semua itu. Saya harus luruskan ini bahasa ini kalau jadi masalah. Jadi memang ulama kita dari dulu itu wanita itu dinilai dengan emas, jangan dengan semestinya jangan dengan seperangkat alat sholat. Ya. Mestinya itu dengan emas.
Kalau mau dipakai pakaian sholat dikasih tidak masalah, tapi nilai dengan emas. Karena mahar itu adalah milik hak mutlak istri. Yang tidak boleh kembali itu mahar. Mestinya dikasih tahu berapa maharnya, 0,5 kilo emas. Oh sudah. Dan itu tidak bisa kembali. Dan itu milik mutlak istri. Iya. Ya uang panennya 10 juta tapi maharnya 200 juta itu sudah memuliakan anak kita. Nah sekarang semua orang berlomba-lomba yang ditanya dulu apa naik. Terakhir maharnya apa? Separak katanya. Itu tidak ada gunanya itu. Ada juga yang pakai rial. Biasa kalau di Mamuju dipakai ada pakai rial ya. Iya. Itu keliru itu Pak. Itu rial, itu bahasa Bugis. Rial itu adalah relak. Relak itu adalah suku-suku emas yang mengkilat. Makanya 4 relak, 4 rial, maka lagi di 4 rial, uang rial, uang rial, tidak ada gunanya itu. Makanya disebut relak itu suku-suku itu kepingan emas itu karena mengkilat disebut relak. Tapi dapat bahasa Arab maka dari rial, jadi masalah kan? Itu kan emas, jadi bukan rial, itu relak. Relak itu bahasa Bugis. Relak itu artinya mengkilat. Nah, karena suku-suku kepingan emas itu mengkilat. Nah, ini jadi masalah juga kan. Dia pakai rial, mau kau bawa kapan itu rial? Mau kau pakai apa? Bukan kau di Arab tinggal. Ini kan jadi masalah. Makanya disuruh Nabi itu emas karena wanita itu emas. Nilailah dia dengan emas dan jadikan dia sebagai emas. Emas itu kan dijaga betul. Makanya disebut perhiasan dunia. Kan perhiasan itu emas. Makanya emas kalau disimpan itu, bagus sekali tempatnya Pak. Kemudian tertutup, pakai kapas, pembungkusnya kemudian dipakai, disimpan dalam laci di dalam lemari di dalam kamar adalah kuncinya, kunci kamar adalah berapa kali ditutup. Makanya perempuan itu tertutup, bukan terbuka. Ya begitu. Dan sekarang terbuka semua kan? Ini jadi masalah ini. Hanya bapak-bapak kasih nasihat istrinya kalau mau jalan, periksa mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ada masalah suruh ganti pakaian. Kalau dia tidak mau ganti, kita ganti sekalian. Soalnya tidak mau selesai itu. Iya, iya. Suruh ganti. Dari mana kita disiksa? Kita kan jadi tanggung jawab. Kasih tahu lama pakai yang perbaiki dulu, ganti itu. Jangan kasih dia semua begitu. Iya. Sekarang kan yang disuruh itu menutup, bukan membungkus. Yang sekarang banyak membungkus aurat, bukan menutup. Ya kan? Jadi beda membungkus, beda menutup. Kalau menutup itu tidak kelihatan. Kalau membungkus ya bisa kelihatan. Kan gitu. Karena sekarang membungkus banyak. Ada tuh semua emas dikasih dia, atau pusing dia. Iya, iya. Jadi masalah satu ini. Tapi tidak ada di sini ya. Tidak ada. Saya wanti-wanti memang. Kalau saya sudah sampaikan begini Pak, ya salah saya urusan. Nanti kalau ditanya dari kemudian saya sudah sampaikan itu di masjid kemarin itu saya sudah sampaikan. Bukan urusan saya Pak. Itu banyak hal ini yang memang harus diluruskan. Jadi saya wasiatkan ini perempuan yang makanya itu wanita kalau meninggalkan rumah tidak boleh pakai parfum yang dicium oleh orang lain. Karena Nabi mengatakan setiap wangian yang kau gunakan kemudian laki lain mencium yang bukan mahram itu, maka itu sama dosanya dengan berzina dengan dia. Itu bahaya. Itu perempuan. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Makanya gincu itu nampak tapi tidak berbau. Laki-laki itu yang berbau. Itu bedanya. Nah sekarang wanita biar 100 meter itu sudah sampai baunya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Nyatu itu ibu-ibu. Nah, jadi tidak boleh pakai parfum. Boleh, parfumnya hanya dia yang mencium. Makanya itu hanya parfum lembut. Biasanya kayak hembolik, hanya untuk dia yang mencium. Hati-hati. Nah apa sama dosanya itu? Bapak-bapak juga tanggung jawab. Makanya istri itu harus dinasehati. Tapi memang berat. Itu menghadapi wanita itu tidak mudah. Ya.
Pokoknya biar jenderal bintang 4, kalau istrinya bilang pokoknya langsung dia jenderal itu. Tidak ada nilai jenderal. Sudah. Ya, itu kuncinya. Tapi memang kita bisa bukan Pak, siapapun yang paling cinta dan tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu kunci. Kalau mau mudah rezekinya, mudah urusannya, cinta istrimu sepenuh hati. Coba kita lihat orang hebat Pak, kayak Soeharto itu, kapan dia jatuh? Ketika Ibu wafat. Habibie, kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. SBY yang sekarang masih hidup, siapa yang tidak mengakui SBY? 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tumpul tidak bisa melakukan apa-apa? Kebijakan politik selalu melayang. Kapan? Ketika Ibu Ani tidak ada di sisi. Tokoh yang hebat itu lihat siapa yang ada di sisi. Dan itu kunci. Dan ini yang banyak orang tidak tahu. Makanya saya itu kalau misalnya kayak bupati apa hebat, saya tidak salut ke dia. Pasti orang yang ada di sisi. Makanya siapa yang paling cinta kepada istrinya dan pasti itu hidupnya berkah. Dan Nabi sudah janjikan. Kenapa? Karena doanya istri itu 2 kali lebih cepat dijawab daripada kita. Makanya kalau mau doanya cepat, ya suruh istri berdoa. Kalau istri sudah berdoa dan tidak bisa, suruh lagi berdoa. Kalau masih tidak bisa, tambah istri. Sudah banyak berdoakan kan. Tapi ibu-ibu tidak sepakat di atas. Kalau ibu-ibu mengizinkan, kalau tidak jangan. Karena itu aturan negara sekarang, harus ada tanda tangan istri. Ya. Makanya bapak-bapak jangan poligami lah. Itu Nabi itu tidak poligami, nanti meninggal Khadijah baru dia poligami. Ya. Luar biasa Rasulullah cintanya kepada Khadijah. Karena kenapa dia melakukan itu pun pernikahannya selalu diperintahkan oleh Allah. Dan Nabi tidak pernah menemukan pengganti Khadijah yang betul-betul pas. Nabi itu kalau pulang kelelahan, Khadijah itu sudah duduk di rumah menunggu Rasulullah. Ketika Nabi masuk langsung dibaringkan di pahanya. Kemudian Nabi itu diusap kepalanya. Karena Khadijah itu meniup dengan lembut ubun-ubunnya Rasulullah sambil mengusap kepalanya. Sampai Nabi tertidur. Begitu dicerita Pak. Tidak ada bobar. Iya, karena bapak juga tidak seperti Rasulullah. Makanya dari kasih baring. Banyak. Ya, itu. Jadi dalam kehidupan itu Rasulullah memang sangat mengakui Khadijah, luar biasa cintanya kepada istri. Kemudian, ini sedikit lagi saya lanjut. Jadi sebenarnya Nabi itu ketika ketemu Nabi Adam, sebenarnya Nabi itu belajar dengan ilmu alam. Semua nama-nama benda itu dia belajar. Karena itu keahliannya Nabi Adam, mengetahui semua nama benda. Tapi ketika Nabi naik langit kedua, ada 2 orang yang unik itu di langit kedua. Karena penghuni langit kedua itu ada 2. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Orang ini kan agak lain karena dia lahir tanpa bapak, Nabi Isa. Jadi binatang yang ada di bumi ini yang ada betinanya tidak ada jantan, itu cacing. Cacing itu tidak ada jantannya, cuma betina, tapi itu bisa punya anak. Jadi ada makhluk di bumi ini sebenarnya yang kemudian tidak ada makhluk yang paling tajam penciumannya itu sampai 4 km itu kecuali cacing. Kemudian Nabi Yahya itu kan lahir dari ibu yang sudah menopause. Istrinya Nabi Zakaria sudah berhenti haid, tapi dia bisa melahirkan. Itu karena diminta di dalam mihrab. Makanya kemarin subuh saya mengatakan bikin mihrab di rumah. Caranya dibikin itu di dalam kamar. Bukan musola ya. Kalau musola itu bisa ditempati berjamaah. Kalau mihrab tidak. Memang di dalam kamar pribadi. Kemudian kita kasih penutup. Itu super kasih tirai. Bisa kain, bisa triplex. Itu luasnya kayak lubang kuburan. Kemudian kasih 2 lapis. Lapisan bawah itu tidak boleh bergerak. Makanya sebenarnya biasanya dulu masjid ya. Masjid dulu itu tempat sajadah imam itu kan keramik nyalain warnanya.
Itu yang masjid lama itu biasanya kan ada yang warna coklat, ada yang warna hitam. Itu untuk khusus sajadah imam. Sebenarnya itu karena wali ulama yang kasih tahu, karena mihrab itu nanti tidak boleh bergerak. Nah sekarang yang bikin masjid insinyur, karena tidak ketemukan. Makanya mihrab itu sebenarnya tidak boleh bergerak. Nah, makanya itu kalau kita bikin mihrab, kasih kain yang bagusnya itu sebenarnya kain kafan. Kita di tarekat itu diajarkan, belikan kafan. Kemudian itu ambil lapisan bawah. Nanti berwasiat kalau kita meninggal minta ke anak-anak kita supaya itu yang dibungkuskan. Kain kafan yang dari mihrab itu yang kau tempati sujud setiap malam. Walaupun 40 tahun, 50 tahun tidak akan hancur di kubur. Itu untuk. Makanya itu disimpan di bagian bawah, kemudian dilapisi bagian atas. Jangan masuk di situ. HP dengan jam tangan, kita di tarekat di situ. Jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk. Nanti kalau masuk di situ kalau ada wudu, hanya masuk mengaji, masuk tafakur, masuk zikir di situ, masuk sholat. Jangan masuk kalau tidak ada wudu. Kemudian jangan bicara dunia di situ. Jangan bicara dunia. Makanya guru tak itu kalau ada tamunya kemudian diketuk pintunya, itu istrinya tidak ngomong, hanya dia keluar nanti itu. Karena kenapa? Itu lapas-lapas kalimat dunia jangan diucapkan di dalam mihrab. Kalau bisa melakukan itu Pak Ibu, insya Allah tembus itu. Itulah tempat berdoa yang paling mustajab dan sangat mudah orang meraih keberkahan. Bayangkan orang yang tidak punya, sudah berhenti haid bisa dikasih keturunan, itu kena diminta di mihrab. Hanya kemarin saya ceritakan dulu ketika Jabir Rahman Abu Dali santrinya itu mengambil uang dari dalam bahwa sejarah itu kena di mihrab. Dan memang kan Allah janjikan bahwa ada rezeki langsung dari langit. Tapi jangan bikin itu karena mau dapat rezeki, jangan. Kalau suku sholat maksud dia, wah jangan, nggak bisa itu. Bukan tujuannya itu. Tapi Allah akan kasih sesuatu yang tidak sangka-sangka datang. Akhirnya tidak sangka. Walaupun bukan ulama Pak, dia orang biasa. Kalau dia bikin mihrab itu, walaupun orang biasa, makanya ada itu orang punya khususnya. Yang katakan ustaz, justru ustaz itu kadang susah. Ya. Dibikin tempat khusus. Ini yang penting saya wasiatkan. Kadang kita kan gitu, bikin WC sampai 40-50 juta, tapi hanya tempat buang kotoran kan, tempat berdua-duaan dengan Allah ketika ingin bermunajat itu tidak. Makanya doa itu susah tembus. Ini yang penting saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Oh iya, ada ajudan. Insya Allah saya hanya sampai mungkin ya. Sebentar, saya tidak dengar ya, pakai mic. Sahabat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan kami kesempatan bertanya. Sekarang ini bisa dikatakan akhir zaman ini terlalu banyak laki-laki yang memikat perempuan, yang membedai perempuan. Sedangkan biasa kata ulama, ketika perempuan bersentuhan dengan laki-laki itu bukan mahramnya, berarti tidak baik. Sedangkan ini perempuan mau menikah, sekalinya dia mau menikah dia dimikapi, bedai itu dari laki-laki bukan dari perempuan. Apakah itu ketika mengucapkan ijab atau menikah batalkan nikahnya atau memang atau sah? Yang kedua, masalah wudu. Karena terus terang, apalagi diri saya terus terang pribadi, banyak sekali kegiatan, banyak sekali pekerjaan. Ketika sampai waktunya sholat mau khusyuk betul susah. Jadi apa artinya kiat kami atau usaha kami supaya kami bisa juga betul-betul khusyuk dan betul-betul menikmati ibadah, mendekatkan diri kepada Allah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang ini sebenarnya jadi masalah, Pak. Di satu sisi kita selalu mencaci anti anti yang LGBT ini. Ya, kita kan selalu kampanyekan anti LGBT. Tapi kadang-kala kalau mau pergi sholat Jumat pergi bercukur sama bencong. Ini Pak, kita kan biasa kan. Ini makanya saya hindari. Dan keberkahan itu dicabut. Seandainya orang tahu itu bahaya. Jadi bukan orang yang kita benci ya, tapi penyakitnya. Ini kadang-kadang kan kita LGBT itu diharamkan. Padahal kalau mau pergi sholat Jumat pergi bercukur, masuk ke bencong kan, bercukur. Kemudian yang kedua, make up. Rata-rata kan yang make up ini biasa laki-laki. Ini juga mestinya harus dihindari. Sebenarnya apakah nikahnya batal? Tidak batal, karena itu tidak berkaitan ke situ. Jadi yang hanya saja ketika laki-laki ini yang make up itu jadi masalah. Sebenarnya kan dia tidak sentuh, tapi dia pakai alat. Ya, tapi ada juga yang menyentuh kan. Makanya saya cuma kadang-kala ada orang mengatakan, wah, justru dia make upnya bagus. Ini jadi masalah. Saya bilang ini juga yang make up ini jadi masalah juga. Kita yang bayar mahal baru disuruh datang jam 2 malam. Mestinya kan dia yang datang ke rumah. Coba pikirkan. Mungkin karena kita yang butuh sehingga kita disuruh datang jam 2 malam itu disuruh. Tidak mungkin dia sholat subuh kan? Apalagi ibu-ibu itu kalau ada pacaran, oh sudah. Karena biar alisnya yang bengkok mau dikasih naik ke atas. Pokoknya semua lapisan apa itu di kampung saya, bukan di sini Pak. Nah, kalau di sini insya Allah enggak. Sampai jam 2 malam itu disuruh ke salon. Ini penting juga kita lakukan sebenarnya. Makanya carilah yang memang betul-betul istilahnya perempuan yang make up perempuan. Cari, jangan sedapat mungkin kita menghindari. Ya. Walaupun itu sebenarnya dalam tataran dalam tataran akad nikahnya itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada. Ya. Hanya saja ketika disatukan batal, yang bukan mahram itu. Kemudian yang kedua tentang khusyuk. Khusyuk ini Pak sebenarnya kalau versi ulama fikih kan ada 3. Ada khusyuk itu karena mengerjakan, ada khusyuk itu karena berbolak-balik. Ketika lalai dikembalikan lagi mengingat, kan begitu. Tidak mungkin ada orang dalam sholat itu tidak pikirannya tidak lepas, tidak mungkin. Kalau ada yang bilang saya mulai dari takbir sampai salam tidak pernah melenceng pikiran, tidak usah percaya. Kecuali orang pisang yang sholat, memang itu. Selama orang normal tidak bisa. Iya, makanya disebut aqimus sholat di zikri, bukan di asqurah. Di zikri itu kan supaya engkau berbolak-balik. Jadi kayak naik motor kita, kalau bawa motor kemudian kalau lagi miring ke kiri kasih lurus lagi. Jadi kalau ingatan bergeser kembalikan lagi. Nah itu berusaha. Bolak-baliknya kita lepas mengingat, itulah disebut khusyuk pada tingkatan kedua. Pada tingkatan yang ketiga itu merasakan kehadiran Allah. Ini juga lebih mudah sebenarnya. Tidak usah naik kalau sholat itu, tidak usah mi'rajiyah naik ke atas. Kalau tidak mampu. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu, sembah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Itu yang biasa takbir itu sampai naik ke atas. Yang disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Yang mengatakan Allahu Akbar. Wah, itu. Pernah saya dapat itu di daerah Wajah. Takbirnya sampai 4 kali tuh. Saya kan tidak tahu, sehingga di masjid langsung dia bilang Allahu Akbar. Langsung saya takbir Allahu Akbar. Ternyata dia ulang lagi tuh Allah. Saya bilang saya lihat, oh tapi makmumnya tahu juga. Karena makmumnya cuma berdiri bilang bukan aslinya. Artinya belum ini. Kalau dia kan, oh ternyata itu kalau Allahu Akbar nanti lah. Nah itu sudah masuk. Saya bilang itu tidak boleh.
Sebenarnya yang paling gampang itu kan ada dua. Nabi sudah sampaikan, anta'budallaha ka'annaka tarau, sembah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak bisa, yakin saja bahwa kau dilihat. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia kan selalu bersamamu dimanapun kau berada. Bahkan ada riwayat yang dalam ayat yang lain, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, karena urat leher ini masih di luar. Kalbu ini kan ada di sini. Makanya tidak usah naik ke atas. Cukup yakin Allah melihat, kayak ada CCTV. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itulah maknanya. Kalau kau tidak bisa, yakin saja dilihat. Itu pakai itu saja. Tidak usah naik Allah. Oh, sampai kalau kita tujuh baru akbar. Wah, nanti terganggu juga itu. Itu. Ini penting ya. Jadi jangan pakai yang naik kalau tidak bisa. Kecuali para wali-wali Allah itu memang melepas. Makanya dia ada mengatakan 17 kali mi'raj dalam satu malam. Itu banyak orang tidak paham ini mi'raj itu artinya naik. Makanya setiap satu rakaat itu dia bisa merasa berjumpa dengan Allah. Bukan melihat tapi berjumpa. Beda kan? Nah, itu. Kalau berjumpa itu merasakan kehadirannya dengan dibukanya pasyafatul qulub. Nah itu kan beda. Ada mengatakan bagaimana mengingat Allah dan tidak pernah dilihat. Nah kau memang disuruh mengingat, bukan disuruh memikirkan. Kalau pernah dilihat baru kau mengingat, bukan mengingat namanya itu, tapi memikirkan karena membayangkan. Allah itu tidak boleh dibayangkan, cukup yakin dia melihat. Selesai. Begitu kan? Jadi kadang-kadang kita ini bikin repot sendiri. Makanya kalau mau takbir Pak, yakin Allah melihat kita. Allahu Akbar. Karena ada di dalam sini. Dia simpang, warna pahtu pihi meruh, itu yang koneksinya ke situ. Jadi nurnya itu nanti turun. Kan ada yang paling yang pendapat mengatakan sepertiga malam itu Allah turun. Allah turun ke bumi. Sepertiga malam Allah yang turun. Saya bilang kalau Allah yang turun, itu Allah paling sibuk. Kenapa? Karena Papua sama sini beda 1 jam. Di sini sama Jakarta beda 1 jam. Jadi kalau Allah turun dulu di Papua, nanti sore itu turun lagi di sini Mamuju, turun lagi di Jakarta. Itu capek. Makanya sebenarnya begini, Allah itu tidak turun, yang turun itu rahmatnya. Sama dengan lampu. Lampu itu tetap di atas di plafon, cuma cahayanya yang sampai ke lantai. Itu maknanya turun. Jadi bukan Allah yang turun, tapi nurnya yang menangkap itu adalah Allah. Makanya orang yang bangun tersadar, bukan hanya beribadah tapi tafakur atau membaca Al-Quran, itu terkoneksi dengan nurnya Allah. Tapi di mana dia masuk? Di kalbunya orang-orang yang beriman. Nah bilang kalau begitu banyak sekali Allah itu. Karena sini ada juga, di sini ada juga. Oh enggak, misalnya begini, ambil ember 10 bawa ke tengah lapangan kalau siang hari, isi air, baru lihat itu di ember pertama ada kebayangan matahari ada. Pindah ke ember kedua ada kebayangan matahari ada. Pindah ember ketiga ada. Berapa matahari? Cuma 1. Tapi kenapa ada 10 bayangan? Karena bayangannya yang turun yang ditangkap oleh kejernihan air. Kalbu yang jernih itu bisa menangkap nur ilahi yang masuk. Itulah, itu yang paling sederhananya bahasanya. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.